Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua yang telah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adelia Puspa, MPD. Saat ini saya ditempatkan di unit kerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu sebagai tenaga pendidik. Judul rancangan aktualisasi yang saya angkat adalah Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur Banding Nilai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Judul ini saya angkat berdasarkan hasil diskusi dengan mentor dan stakeholder terkait di FKIP Universitas Bengkulu. Berkenaan dengan peran saya sebagai seorang pendidik atau dosen, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dosen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Dosen secara umum memiliki 6 tugas dan fungsi, yaitu yang pertama, mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini. Selanjutnya, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, dosen juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, serta kode etik dan nilai-nilai agama, serta etika. Berkenaan dengan judul rancangan aktualisasi saya, maka tugas umum dan fungsi dosen yang paling berkaitan yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Karena rancangan aktualisasi saya itu berhubungan dengan SOP banding nilai. Banding nilai tersendiri yaitu adalah prosedur yang dilakukan ketika mahasiswa merasa terdapat kekeliruan dalam pengolahan nilainya. Maka mahasiswa yang bersangkutan tersebut mengajukan banding. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama mengabdi di Universitas Bengkulu, dan berdasarkan hasil diskusi bersama mentor, ketua jurusan, dan ketua program studi pendidikan bahasa Inggris, maka terdapat 6 isu yang telah teridentifikasi. Yang pertama yaitu belum tersedianya SOP bimbingan akademik secara daring pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unip. Yang kedua, belum tersedianya SOP bimbingan akademik tugas akhir secara daring pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang ketiga, belum tersedianya SOP banding nilai pada FKIP Universitas Bengkulu. Yang keempat, belum tersedianya modul MKU Bahasa Inggris berbasis TOEFL. Dan yang terakhir, layanan pendaftaran tes TOEFL reguler masih dilakukan secara manual. Keenam isu ini selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan isu prioritas. Analisis yang pertama dilakukan menggunakan metode APKL. Dari 5 isu yang ada, terlihat bahwa isu keempat dan isu kelima itu tidak memenuhi syarat kelayakan, karena setelah didiskusikan dan dianalisis lebih lanjut, ternyata untuk pengembangan modul MKU Bahasa Inggris berbasis TOEFL,
itu di bawah wewenang LPMPP Universitas Bengkulu. Jadi penulis yang sekarang merupakan tenaga pendidik di FKIP itu tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan modul tersebut karena lintas unit kerja antara FKIP dan LPMPP. Begitu juga dengan isu nomor 5, walaupun masih kedua isu ini, isu keempat dan isu kelima, masih berhubungan dengan bahasa Inggris, yang mana merupakan bidang ilmu penulis, tetapi kedua isu ini merupakan isu yang tidak di bawah wewenang FKIP, seperti isu nomor 5, itu untuk pendaftaran tes TOEFL, itu di bawah wewenang UPT Bahasa. Jadi, untuk isu nomor 4 dan nomor 5, penulis tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan isu tersebut, sehingga kedua isu ini dianggap tidak memenuhi syarat kelayakan. 3 isu yang memenuhi syarat adalah isu nomor 1, 2, dan 3. Ketiga isu ini akan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode USG untuk melihat urgensinya, seriousness, dan juga ground-nya. Di sini terlihat berdasarkan hasil analisis, maka isu nomor 3 mendapatkan nilai analisis paling tinggi dan menjadi isu prioritas, yaitu belum tersedianya SOP banding nilai pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Mengapa isu ini menjadi isu prioritas? Karena isu ini sekarang merupakan isu yang sangat mendesak untuk diselesaikan karena ada kebutuhan khusus, yaitu adanya agenda akreditasi internasional universitas, yang mana salah satu kelengkapan dokumennya adalah tersedianya SOP, dan yang sekarang yang belum ada di FKIP itu adalah SOP banding nilai. Yang kedua, isu ini menjadi serius karena masih ada dosen dan mahasiswa yang belum mengetahui prosedur banding nilai ini. Terdapat asumsi bahwa banding nilai itu sama halnya dengan perbaikan nilai, padahal kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Perbaikan nilai itu ketika dosen sudah mengolah nilai dengan tanpa kekeliruan, tetapi mahasiswa ingin melakukan perbaikan. Sedangkan banding nilai itu adalah ketika seorang mahasiswa merasa terdapat kekeliruan dalam pengolahan nilainya. Jadi misalnya dia merasa nilai tugasnya seharusnya tidak segitu, atau nilai UTS-nya tidak seperti itu, maka mahasiswa tersebut melakukan banding. Dan isu ini berdampak jika tidak segera diselesaikan, akan berpengaruh tentu saja pada pelayanan akademik, dan dalam jangka waktu yang mendesak, ini akan berpengaruh pada agenda akreditasi internasional universitas. Maka isu ini merupakan isu prioritas yang harus segera diselesaikan, di mana isunya itu yaitu SOP banding nilainya belum tersedia. Maka gagasan isu yang ditawarkan, yang penulis tetapkan adalah untuk melakukan penyusunan draft SOP banding nilai. Kenapa hanya berupa draft? Karena berdasarkan hasil diskusi dengan tim UPM, ada pertimbangan waktu dan proses. Ternyata untuk membuat sebuah draft SOP menjadi SOP itu membutuhkan proses dan waktu yang lama. Draft SOP tersebut harus dievaluasi oleh tim Senat, yang mana hal tersebut memerlukan waktu yang lama, dan setelah dievaluasi harus divalidasi lagi, yaitu validasi bahasa kepada tim ahli bahasa. Jadi setelah didiskusikan, kemungkinan tidak akan selesai
untuk menyusun sebuah SOP dalam jangka waktu aktualisasi 30 hari. Maka yang akan dilakukan di sini adalah penyusunan draft SOP. Selanjutnya kita masuk kepada rencana, tahapan, dan output kegiatan. Untuk melaksanakan pemecahan isu yang telah ditetapkan, maka dilakukan melalui rencana-rencana kegiatan, yang masing-masing rencana kegiatan tersebut terdapat tahapan-tahapannya. Secara umum, rencana kegiatannya adalah melakukan analisis kebutuhan, mengumpulkan referensi, merancang draft SOP banding nilai, merevisi draft SOP banding nilai, dan menyerahkan draft SOP banding nilai ke tim UPM. Namun di sini penulis dan juga mentor mengharapkan kegiatan ini menghasilkan suatu luaran. Jadi walaupun saat ini nanti kegiatannya hanya sampai penyusunan draft SOP, harapannya ke depannya ketika SOP sudah difinalisasi oleh tim UPM, maka SOP tersebut dapat dipublikasikan di sosial media atau paling tidak di website fakultas dan juga prodi. Maka setelah menyerahkan draft SOP, penulis akan berkoordinasi dengan admin atau pengelola website fakultas dan prodi agar SOP banding nilai yang nantinya sudah difinalisasi oleh tim UPM dapat dipublikasikan di website fakultas dan prodi. Pemecahan isu tersebut tentu saja memiliki dampak, bisa terbagi menjadi 3, yaitu dampak bagi individu penulis, dampak bagi instansi, dan dampak bagi masyarakat. Bagi penulis sendiri, selama melakukan kegiatan, maka penulis akan mengetahui prosedur banding nilai karena sudah ada acuan berupa SOP ketika SOP-nya sudah difinalisasi oleh tim UPM. Dan ketika draft SOP ini telah disahkan menjadi SOP, maka akan tersedia dokumen layanan akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana dokumen ini akan menjadi kelengkapan akreditasi internasional universitas. Akreditasi ini bertujuan untuk mencapai visi UNIP, yaitu untuk menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025, di mana dengan tercapainya visi ini, maka tentu saja kualitas pelayanan akademik dan pelayanan publik di Universitas Bengkulu akan meningkat. Berikut jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan penulis. Di sini kegiatan pertama akan dilakukan selama 4 hari, kegiatan kedua juga 4 hari, merancang SOP akan dilakukan selama 16 hari, merevisi draft SOP akan dilakukan selama 4 hari, dan penyerahan draft SOP, di mana dalam kegiatan penyerahan ini juga ada kegiatan koordinasi dengan tim website, itu akan dilakukan pada 2 hari terakhir. Oke. Kegiatan akan berlangsung dari tanggal 22 Juli sampai 2 September, yang mana tujuannya nanti selama aktualisasi akan tersedia draft SOP banding nilai. Dan tidak berhenti sampai di sini, pasca aktualisasi pun diharapkan draft SOP tersebut dapat disahkan menjadi SOP, dan SOP tersebut dapat digunakan sebagai acuan di jurusan dan prodi selingkung FKIP, lalu SOP dapat dipublikasikan di website fakultas dan prodi, dan yang terakhir, SOP FKIP ini dapat menjadi bahan rujukan jika fakultas lain ingin menyusun SOP yang serupa. Dalam melaksanakan kegiatan, tentu saja terdapat kendala, dan di sini sudah direncanakan antisipasinya. Kemungkinan kendala yang akan terjadi yang pertama yaitu kesulitan mengadakan diskusi dan wawancara karena mobilitas yang tinggi dari stakeholder terkait, dan akan diantisipasi dengan melakukan diskusi dan wawancara menggunakan media WhatsApp atau Zoom.
Yang kedua, pelaksanaan aktualisasi bersamaan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang akan diantisipasi dengan cara menyesuaikan waktu pelaksanaan aktualisasi dengan mempertimbangkan skala prioritas. Dan yang ketiga, karena penyusunan SOP ini merupakan hal baru bagi penulis, maka terdapat kendala kurangnya pengetahuan penulis tentang instrumen penyusunan SOP banding nilai. Ini akan diantisipasi dengan cara mencari referensi dan informasi tentang penyusunan SOP, bisa dengan membaca buku-buku dan menonton video mengenai hal tersebut, dan dengan rutin berdiskusi dengan mentor dan tim UPM FKIP Universitas Bengkulu. Demikianlah paparan rancangan aktualisasi yang akan penulis lakukan. Penulis mohon masukan dan saran dari Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.